pemenang bersorak majukan Yesus kaulah Tuhan ya agung dan perkasa megah dan berjaya Yesus Tuhan Yesus Tuhan How many roads did I travel before I walked down one that led me to you? Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Cik. Enggak usah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada pada kesempatan hari ini. Mari kita hampiri takhta Tuhan, kita menyembah Tuhan Allah yang besar. Dia Allah yang luar biasa di hidup. Dia Allah yang ajaib di hidup. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Mari angkat sembahmu, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan pagi ini. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan pagi ini. Yesus, engkau baik. Engkau sangat baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari angkat hatimu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, maupun yang ada di rumah-rumah. Mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan pagi ini. Mari angkat segenap hidup kita di hadapan Tuhan. Buat kita tenang dalam hadirat Tuhan, buat kita tenang dalam menyembah Tuhan pagi ini. Yesus, engkau baik, engkau ajaib. Ya Rabbaka ya Rabbasyakara labayara labayara lambu. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Mari katakan sekali lagi, hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidup. Pertolonganku begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari katakan sekali lagi dari awal. Katakan hatiku tenang, hatiku tenang. Amin. Berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Yang kami katakan dari hati kami pagi ini Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganku begitu ajaib. Kau telah memikat
katakan di situ tanganmu bekerja. Yes, pertolonganmu begitu ajaib. Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Mari sekali lagi dengan lembut, mari katakan dari hatimu, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus. Pertolongan-Mu, yes Lord, begitu ajaib. Begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Yes, pagi ini Kau pikat setiap hati kami untuk terus berharap padamu. Di saat kami tidak sanggup, di saat kami patah semangat kami, saat kami tidak ada jalan keluar, kami percaya Tuhan Kau yang bekerja, Kau yang menguatkan kami, Kau yang meneguhkan setiap kami pagi ini Tuhan. Kami mau katakan pagi ini Tuhan, pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menembus hidup kami. Ini mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata atas setiap kami, pertolongan-Mu. Amin, 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 amin. Amin, amin Lord. Pagi ini Tuhan, kami percaya Kau telah buat kami bersuka cita Tuhan. Di saat bagi manusia tidak mungkin, itu jadi bagi-Mu Tuhan. Yes Lord. Ini tangan-Mu sedang bekerja melawan setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kau sedang bekerja, Kau sedang memulihkan bangsa kami Tuhan.
tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat kami Tuhan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat ini. Bila pujian ini sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan. Batas kuasa Mari kita bangkit berdiri. Kita menenangkan seluruh hidup kita. Mulut kita hanya memuji menyembah Dia. Kuasa Tuhan begitu dahsyat. Kuasa Tuhan begitu ajaib. kelihatan mustahil bagi Tidak usah melihat ke kanan kiri, tapi pandanglah Yesus pada saat Dia ada bersamamu. Dia ingin berbicara kepadamu. Dia akan memberikan kekuatan dan kelegaan kepadamu.
pada saat ini yang ada bersama kami, yang ada di rumah-rumah, mungkin ada yang di rumah sakit, mungkin ada di perjalanan atau dimanapun. Oh, percayalah, kuasa Tuhan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan masih izinkan kami pada saat ini bernafas, oh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami rindu Tuhan. Engkau melihat hati kami pada saat ini Bapa. Engkau melihat Tuhan hati kami rindu ingin menyembah-Mu. Kami ingin bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan Bapa ibadah ini ke dalam tangan kuasa. Biarlah Bapa ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Hadirat-Mu penuhi tempat ini, hadirat-Mu penuhi hati kami, hadirat-Mu sembunyikan semua hamba-Mu, dan biar salib-Mu yang ada di depan, kami semua ada di belakang, dan biar karya Tuhan terjadi pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami boleh memuji menyembah. Haleluya, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat datang kembali untuk jemaat yang bergabung pada hari ini maupun yang bergabung melalui jaringan online. Selamat berkumpul kembali untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya ajak jemaat untuk kita sama-sama memujikan sebuah pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita kiranya. Ku masuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya girangkan. Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masih dalam keadaan berdiri, saya akan undang jemaat untuk kita sama-sama memujikan lagu Besarkan Nama Tuhan.
tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. aku tak Dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Berikut melayani Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita masih akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopang. pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita akan ulang lagu ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku, Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang
tiba saatnya kita akan mendengarkan berkat kebenaran akan firman Tuhan. Sebelum itu, saya akan mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita akan mengucapnya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, dan juga hidup kita untuk kita mau mendengarkan, mau menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, saya akan mengajak jemaat untuk kita sama-sama menyanyikan dengan sayapmu. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Berkata kau besertaku,
berdiri tempat terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan. Bagiku pertolonganmu, pertolonganmu. Di tempat aku dan tempat saya serahkan pada hambanya. ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang kami sembah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Di tengah-tengah persoalan yang terjadi, mari katakan dengan iman. Dengan sayap bahwa kami terbang tinggi Ku akan bahwa kami terus percaya bahwa perlindungan dan jaminan hidup kami hanya datangnya daripada Engkau. Buat kami tidak menyerah Tuhan. Buat kami terus percaya bahwa jaminan nyata atas setiap kami Tuhan bagi Tuhan. Oh pertolonganku, Yes Lord. Di tempat mahatku mengangkat, kami mengangkat hati dan jiwa kami. Kami berkata kami berserah. Kau ku nantikan, Kau yang kami sembah. ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari katakan dari hatimu yang paling dalam. Katakan dari hatimu dengan sayap. Dengan sayapmu ku akan terbang. Mari jemaat Tuhan, kau jangan pernah khawatir. Di tengah badai hidup, Ku tak menyerah, di tengah-tengah ketakutan di dunia ini, Kau kekuatan mari tetap percaya. dan perlindungan. Dia sumber Allah, sumber sukacita. Dia sumber pengharapan di hidupmu. Pertolongan kita datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia yang melawat, Dia yang menyembuhkan, Dia yang menebus yang hidup kita. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari katakan dari iman. Pertolongan datang Amin. darimu. Peganglah tanganmu, jangan Lepaskan dengan iman. Mari katakan Kaulah harapan. hari ini kau yang letih lesu dan beban berat. Mari katakan, mari nyatakan, mari deklarasikan pujian ini. Dan wajah-Mu dan berseru. Mari berseru Tuhan. Pertolongan Kami percaya pertolongan kami datangnya dari Engkau. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. pernah lepaskan. Kaulah harapan dalam Lagi, hidup. yes, dari hati paling dalam. Pandang wajah Dengan imanmu angkat kepercayaanmu dengan Tuhan. dan berseru. Kau yang beban berat, kau punya masalah, kau yang sedang terisolasi, kau yang sedang mengalami sakit. Hari ini ayo percaya, sembah Tuhan. Ada pertolongan, ada jalan keluar. Kau yang mengalami hari ini duka cita, ada penghiburan di dalam Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pagi
ini biar kami mengerti, Pertolongan biar pahami bahwa kami dari percaya penuh kepada Engkau Tuhan. langkah Jangan pernah lepaskan. melepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Engkaulah harapanku. Kaulah Harapan dalam kami mau katakan pagi ini, Kaulah harapan dalam hidupku. Izinkan kami pagi hari ini memandang wajah-Mu Tuhan. Izinkan pagi hari ini kami menikmati hadirat-Mu. Bahkan izinkan kami pagi hari ini Tuhan hanya terus berharap kepada Engkau. Engkaulah harapan, Engkaulah jaminan dalam hidup kami. Buat kami pagi ini pahami tentang kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya hari ini firman-Mu meneguhkan setiap kami. Firman-Mu menguatkan kami. Bahkan kebenaran firman-Mu membuat kami paham betapa Engkau sangat mengasihi kami. Pagi hari ini mari berfirman ya Bapa. Kami mau pandang wajah-Mu. Kami akan berkata pertolongan kami datangnya hanya daripada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang menebus kami. Pagi hari ini mari Roh Kudus, Allah Roh Kudus kuasai tempat kami masing-masing di rumah-rumah ataupun di tempat ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang berbicara atas kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menerjemahkan kebenaran firman-Mu. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang di rumah-rumah shalom. Saya percaya hadirat Tuhan tidak terbatas. Walaupun kita hari ini mengalami pembatasan demi pembatasan, tapi saya percaya dengan kasih Kristus. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan sedang menembus setiap rumah demi rumah, setiap tempat demi tempat, dimanapun kau berada, untuk apa engkau sedang dilawat oleh Tuhan. Amin. Hari-hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan setiap kita, membuat iman percaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita langsung saja buka ayatnya di Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hari ini kebenaran firman Tuhan sedang menguatkan setiap kita. Kita akan membaca secara bergantian. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita baca secara bergantian. Yang di rumah-rumah mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita baca bersama-sama ayat yang ketiga, 4, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di Matius 6 ayat 25 sampai ayat ke-34. Saya belajari ayat ini tentang hal ini. Saya lihat hari-hari ini sesuai maxon atau sesuai dengan keadaan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Saya tidak mencocokologi ya, tapi saya menyadari, saya sedang merefleksikan dalam hidup saya bahwa ya keadaan kita hari ini, keadaan saya secara khusus hari-hari ini sedang seperti Matius 6 ayat 25 sampai 34 Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kan? Kita sedang khawatir. Kita sedang alami yang namanya bingung. Kita ya sedang namanya hari ini yang sedang alami yang namanya ketakutan. Ya kan? Hari-hari kita lihat kekhawatiran akan hidup. Kita lihat berita di sana sini. Kita lihat semuanya kok beritanya enggak menjadi sukacita, malah membuat khawatir akan hidup kita. Dan saya pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian, kekhawatiran akan hidup terjadi karena kita lebih banyak menggunakan mata jasmani kita. Amin. Ya. Kekhawatiran itu terjadi dalam hidup kita karena kita lebih banyak menggunakan mata jasmani kita daripada kita menggunakan mata iman kita, mata percaya kita. Memang menurut mata jasmani kita yang kita lihat hari ini dunia sedang tidak baik. Ya kan? Dunia hari-hari ini sedang tidak baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya seminggu ini cara jujur saya gali rumah masa depan bisa 3-4 kali. Seminggu. Saya hari-hari ini beralih profesi Bapak Ibu Saudara. Setelah lulus kuliah, profesi saya sekarang tukang gali kubur. Karena ada banyak yang meninggal. Loh, dunia sedang tidak baik. Terus banyak kabar di sosial media, hamba-hamba Tuhan meninggal, teman, saudara dekat dan sebagainya meninggal. Wah, menjadi khawatir gitu loh ya. Hari-hari ini kita malah hal yang kita lihat hari ini, kita melihat dengan mata jasmani, membuat kita menjadi khawatir akan hidup kita. Kematian bertambah, PPKM diperpanjang rencananya, kita berdoa. Ini masih katanya masih diuji lagi katanya. Tapi kemarin saya lihat PPKM diperpanjang sampai akhir Juli. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan malah kita khawatir. Kita sudah bilang, waduh, sudah COVID meningkat, PPKM diperpanjang, ekonomi sulit, mungkin cari jodoh sulit, ya kan, yang belum punya jodoh cari jodoh sulit, cari pekerjaan agak sulit. Dan membuat apa? Membuat kekhawatiran menjadi hal yang sangat wajar, ya memang wajar bagi manusia. Tidak heran kalau akhirnya kekhawatiran itu berupaya untuk kita, membuat kita mencari tempat aman untuk apa? Agar kita tidak khawatir. Akhirnya kita berupaya untuk mengamankan diri kita
dari apa yang kita khawatirkan. Padahal seberapa daya kita, seberapa kuat kita untuk kita tidak khawatir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tanpa Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya kita akan tetap khawatir. Tapi kita percaya saat kita bergantung penuh di dalam Tuhan, kita gak akan mengalami kekhawatiran. Kenapa? Ada jaminan Tuhan. Walaupun mungkin kita dipanggil Tuhan hari ini. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil. Kita tahu jaminannya Tuhan. Hidup kekal, masuk surga. Ya kan? Nggak usah khawatir. Lihat. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kekhawatiran kita tidak bisa menolong kita menyelesaikan masalah. Kita buka ayat yang ke-27. Coba kita buka ayat 27. Berkata demikian ayatnya. Firman Tuhan berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kemarin malam saya belajar dalam terjemahan Indonesia sederhana. Kata-katanya lebih mengena. Kayak gini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5. Dan dengan kekhawatiran kamu tidak sanggup menambah sedetik pun pada umurmu. Jadi tidak usah khawatir. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tanya. Kekhawatiran itu bisa memperpanjang umur kita enggak? Ayo tanya. Kekhawatiran itu bisa memperpanjang umur kita enggak? Enggak bisa. Kekhawatiran membuat umur kita tambah pendek, malah cepat mati, ya kan? Karena kita mikir terus, aduh ini gimana? Aduh ini gimana? Ketakutan. Yang membuat kita apa? Mikir darah tinggi. Mikir stroke. Mikir apalah penyakit lah dan sebagainya. Makanya firman Tuhan hari ini jelas berkata, dan dengan kamu khawatir, kamu tidak sanggup menambah sedetik pun pada umurmu. Jangan khawatir, jadi tidak usah khawatir. Amin. Ibu saudara sekalian yang di rumah-rumah tempat ini, ayo jangan khawatir. Walaupun wacana PPKM mau diperpanjang, jangan khawatir. Kenapa? Tuhan menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita. Yes, Tuhan bersama dengan kita. Dia Allah yang namanya apa? Allah Immanuel. Kita lihat ayat 31 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Karena apa? Karena semua hal itu selalu semua orang di dunia ini mengkhawatirkan semua hal itu. Amin. Jadi kita ayo hari ini kita belajar berserah kepada Tuhan. Percaya benar dalam perlindungan, jaminan perlindungan Tuhan. Jangan kita khawatir. Orang di dunia juga khawatir hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang punya rumah gede aja, yang punya mobil banyak hari-hari ini juga khawatir. Mereka punya tanah banyak, khawatir hari-hari ini. Kenapa? Gak bisa dijual. Yang di bank mereka nyimpen, mereka ketakutan. Loh semua sama, hari ini ngelawan kekhawatiran. Tetapi yang harus kita tahu, yang harus kita ngerti, yang harus kita pahami hari ini, yang kita harus pegang hari ini kuncinya supaya kita tidak khawatir, ayatnya yang ke-33 Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5 berkata demikian. Tetapi hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas.
Tetapi yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai warga kerajaan Allah. Dalam TB terjemahan baru berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi dalam terjemahan sederhana Indonesia itu yang akan membuat kita lebih mengerti. Tuhan menginginkan kita untuk apa? Mengutamakan hidup dengan cara yang pantas dan benar. Wah, gimana caranya? Hidup yang pantas dengan benar sebagai kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah. Yaitu hidup di mana kita menyerahkan hidup kita 100% dengan Tuhan. Hidup yang dimana kita hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasinya. Tetapkah kita bisa berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata apa? Tuhan Yesus baik. Apakah setiap ucapan syukur itu bisa keluar dalam hidup kita? Di setiap kita mengalami yang namanya kekhawatiran atau hal yang lain, menggerutu, marah yang keluar dalam hidup kita. Makanya hari ini Tuhan inginkan kita jangan khawatir. Khawatir itu sama orang yang gak mengenal Tuhan juga mengalami khawatir. Tapi ya setidaknya kita lebihlah jangan khawatir, kita lebih banyak daripada orang dunia ini. Tapi kepercayaan kita lebih banyak daripada orang dunia ini. Amin. Karena kita percaya Tuhan yang pegang kendali kita. Tetapi yang harus kita utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar, Bapak Ibu Saudara. Sebagai warga kerajaan Allah. Ayo hidup dengan benar. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengerti kebenaran firman Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau. Biar apa? Biar saat kita hidup dengan pantas dan benar sebagai kerajaan Allah. Dan semua hal yang kamu butuhkan akan diberikan juga kepadamu. Kalau hidup kita benar, hidup kita pantas dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan berikan buat engkau apa yang kau butuhkan. Amin. Itu jaminannya. Jangan kita cari yang semuanya itu akan ditambahkan kepadamu terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ayo hiduplah dengan cara yang pantas. Ayo hiduplah dengan cara yang benar sebagai kerajaan Allah. Pasti kita percaya saat kita hidup benar, saat kita hidup yang pantas sebagai kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan pasti akan menjaga kita. Amin. Tuhan akan menolong kita. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Jangan taruh Tuhan itu lebih kecil dari kekhawatiranmu. Tapi buat Tuhan itu lebih besar daripada khawatirmu. Amin. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Jangan pernah khawatir. Ayat 34 berkata demikian. Jadi tidak usah khawatir akan hari esok. Karena tiap-tiap hari mempunyai pergumulannya sendiri. Jadinya ayo selesaikan pergumulanmu, selesaikan pekerjaanmu hari ini. Cukuplah jalani pergumulan kita hari ini aja. Jangan kita lihat besok, aduh, piye ya. Besok ini kita rodok angel. Besok ini rodok piye dan piye. Enggak. Bapak saudara sekalian hari ini jangan. Tapi ayo percaya kepada Tuhan. Masa depan ada dalam Tuhan. Masa depan ada dalam rancangan dan perlindungan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata jangan pernah kamu khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah kita bingung Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi fokus kita hari ini. Ayo taat melakukan kehendak Allah. Ayo fokus kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah berarti kita menerima dan tunduk pada kedaulatan Allah sebagai Raja.
Berarti mau taat melakukan kehendak Allah. Pada saat kita fokus untuk melakukan kehendak-Nya, Dia pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Ayo hari ini di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, ayo jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi orang yang panik buying. Jangan menjadi orang yang takut. Tapi ayo jangan khawatir. Fokus untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Fokus untuk apa? Untuk menjadi warga kerajaan Allah yang pantas dan benar. Agar apa? Agar semua yang kau butuhkan akan diberikan kepadamu. Saya percaya hari ini kebenaran firman Tuhan akan meneguhkan kita. Apa yang sedang Bapak Ibu khawatirkan hari ini, serahkan semuanya pada Tuhan. Dan percaya bahwa Dia akan mencukupkan kita untuk segala hal yang kita perlukan. Sekarang kita butuh tekad. Untuk apa? Untuk lakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Lihat, saat kita mengerjakan, saat kita bekerja dengan apa yang Tuhan mau, kita melakukan pekerjaan kita tiap hari dengan satu tujuan, aku mau menyenangkan Tuhan dengan pekerjaanku. Lihat bagaimana Dia Allah memelihara kita dan sekaligus menjadikan kita berkat untuk orang lain. Amin. Ayo jangan khawatir. Ayo mengandalkan Tuhan. Ayo percaya bahwa pertolongan Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup kita. Amin. Bukan hanya sekedar pujian saja, tapi naikkan dalam hidup kita. Pertolonganku begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Bila itu jadi berkat buat hidup kita hari ini, ayo jangan khawatir. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang mencukupkan kita untuk segala hal yang kita perlukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu dan kita mau rasakan hadirat Tuhan dan kita mau berdoa. Bapak Ibu, jangan berikan celah sedikit pun di dalam hidup kita. Rasa takut, rasa khawatir. Jangan sampai kita down. Iblis senang kalau kita down. Tapi kita punya jaminan luar biasa. Di dalam firman Tuhan ada 365 jaminan Tuhan berikan. Jangan berikan celah sedikit pun. Ayo bangkit. Yang sakit percaya Yesus sanggup. Yang saat ini mengalami kesulitan keuangan, Tuhan Yesus sanggup pulihkan. Oh, Yesus dahsyat. Yesus, Yesus. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Begitu ajaib, dari kedalaman hatimu. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Mari Bapak Ibu yang pada saat ini mengalami letih lesu berbeban berat. Ada masalah dalam hidupmu. Oh, Yesus sanggup pandang Dia. Pertolongan yang dahsyat
kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terus Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, Kau mengenal, melihat kami, yang tangan kami ada di dada kami. Mungkin kami mengalami kesesakan Tuhan, karena keadaan pada saat ini. Mungkin karena keuangan kami. Mungkin pada saat ini kami Tuhan terisolasi sendiri, tidak ada yang peduli kepada kami. Kami terbaring, kami sakit, kami tidak punya harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pengharapan satu-satunya. Engkau tabib kami, Engkau dokter kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Bilur-bilur-Mu yang maha kuasa Tuhan menyempurnakan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami memiliki rasa takut. Ampuni kami kalau kami khawatir. Tapi hari ini kami bersyukur. Kebenaran firman-Mu Kau nyatakan. Yesus harapanku. Katakan Bapak Ibu, aku sehat. Aku sembuh. Oh, aku diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi di dalam hidup kita sekarang. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama. Kita akan berdoa. Tapi sebelumnya yang ingin menabur, yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan, silahkan kita akan sambil memberikan, kita pujikan. Yesus yang lebih besar. Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Angkat tangan, merasakan bagaimana Tuhan Yesus melawat engkau hari ini. Yesus terlebih. Kalau bagi engkau yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita akan merasakan jamahannya yang ajaib. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib dan dahsyat, kami berdiri Tuhan untuk bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni bangsa dan negara kami. Dan Tuhan jamah dan lawat bangsa kami ini Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan ada pemulihan di bangsa kami. Ada kesembuhan di bangsa kami. Dan ada kebangkitan di dalam bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau berkati pemimpin kami, presiden kami dengan wakil-wakilnya Tuhan. Engkau berkati Tuhan para aparat keamanan yang selalu menjaga bangsa kami. Engkau berkati para tim medis Tuhan, baik dokter, perawat, suster.
Para relawan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi tameng bagi mereka sekalian. Dan Engkau yang telah memilih menetapkan mereka menjadi alat bagi kerajaan-Mu di dunia ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka. Diberikan perlindungan, diberikan kesehatan yang terbaik. Dan pada saat ini Tuhan, untuk para umat-Mu yang pada saat ini mungkin Tuhan terbaring di rumah-rumah, yang terisolasi, mungkin yang terbaring di rumah sakit Tuhan, dimanapun mereka berada, Bapa, ulurkan tangan-Mu yang penuh bilur-bilur darah itu Tuhan, menjamah dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami menyerahkan pada saat ini Bapa, akan lingkungan di mana kami berada, desa di kami berada, daerah di mana kami berada. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara kecil Tuhan kami menyerahkan keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan suami, istri, anak-anak kami. Dan pekerjaan pun yang kami lakukan hari ini, biarlah Tuhan Engkau lingkupi dengan darah-Mu yang maha kuasa. Sehingga Bapa, apapun yang kami perbuat, semuanya berhasil. Terutama Bapa pada saat ini ajar kami Tuhan, untuk kami hidup benar dan pantas sebagai warga kerajaan surga. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Jadikan gereja-Mu menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, berikan kami keberanian untuk memberitakan kabar sukacita kepada siapapun mereka yang kami temui Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan bersama-sama Bapa berdoa sepakat seperti doa yang Bapa sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada, angkat tanganmu, mari kita terima berkat Tuhan hari ini. Oh ajaib Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan memberkati rumah tanggamu, memberkati suamimu, memberkati anak-anakmu, memberkati kesehatan. Kasih Tuhan. Terima kasih. Keluar masukmu dijaga oleh Tuhan. Perlindunganmu ajaib. Pulanglah. Lakukanlah pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Sang Bapa, kasih karunia, keselamatan, dan sukacita damai sejahtera di Tuhan Yesus Kristus, juga penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya.